Gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani ternyata membuat banyak pihak memberikan reaksi ya. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, kali ini saya akan membahas yang negatifnya nih. Jadi ada pihak yang mengatakan bahwa tidak ada Wan Prestasi karena uang 4 miliar itu diberikan karena keterpaksaan. Kemudian ada juga yang mengatakan gugatan Wan Prestasi itu merupakan langkah yang tidak tepat. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa nggak bisa Wan Prestasi tanpa adanya perjanjian tertulis. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Wan Prestasi ini merupakan upaya balas dendam dan mengkriminalisasi Reza Gladys. Sekarang saya akan jawab satu-satu pakai dasar ya, bukan sekedar prasangka. Yang pertama, tidak adanya Wan Prestasi karena uang 4 miliar diberikan karena terpaksa. Menurut saya ini logikanya terbalik guys. Nikita Mirzani menggugat karena menurutnya ya, ingat ya, menurut Nikita Mirzani, uang 4 miliar itu diberikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian secara lisan. Menurut Nikita Mirzani, ingat ya, bukan menurut saya. Kemudian Reza Gladys mengaku terpaksa dan merasa diperas, makanya dia melapor ke polisi. Nah, jadi keduanya mengklaim hal yang berbeda ya guys. Dan karena belum ada putusan ingkrah dari pengadilan, maka posisi mereka masih abu-abu secara hukum. Pertanyaannya siapa sih yang benar? Nah, hakimlah yang menentukan guys, bukan saya, bukan Anda, ataupun netizen-netizen yang lain. Kemudian perihal gugatan Wan Prestasi yang dianggap merupakan langkah yang tidak tepat. Jadi gini guys, tepat atau tidak itu menurut saya ya, ini relatif. Ini soal strategi hukum. Bang Fahmi maupun Nikita Mirzani tentunya ya jelas punya pertimbangan. Mereka lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan saat ini sesuai dengan porsinya. Jadi bisa jadi ya ini untuk counter serangan hukum atau untuk membuka ruang pembuktian di ranah perdata. Nah, kalau menurut mereka ini jalan terbaik ya why not guys? Itu hak konstitusional. Nah, kita boleh mengkritik tapi jangan mendikte. Selanjutnya, Wan Prestasi harus ada perjanjian tertulis. Ini mitos hukum yang sering banget disebar orang yang nggak paham guys. Hukum perjanjian Indonesia ya, kita bisa melihat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Menyebut syarat sahnya perjanjian itu ada 4 guys. Pertama, sepakat ya. Sepakat ini artinya kedua belah pihak harus sepakat. Kemudian cakap hukum, dewasa secara hukum dan tidak boleh dalam kondisi gangguan mental atau pengampuan. Kemudian objek tertentu, objek yang diperjanjikan haruslah jelas. Sebab yang halal artinya tujuan perjanjian tidak boleh melanggar hukum. Lalu di pasal 1338 KUH Perdata menyatakan ya bahwa semua perjanjian itu sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi baik tertulis maupun secara lisan, perjanjian itu dianggap sah secara hukum. Selama bisa dibuktikan bahwa kesepakatan itu benar-benar terjadi, maka Wan Prestasi pun bisa diuji. Kemudian soal ini adalah upaya balas dendam dan upaya mengkriminalisasi Reza Gladys. Menurut saya betul ya, ini adalah bentuk perlawanan balik. Ini adalah balas dendam yang sah secara hukum. Balas dendam dalam hukum itu bukan soal emosi guys, tapi soal strategi yang legal. Yang harus kita tanyakan itu bukanlah kenapa dia menggugat secara perdata, tapi apakah gugatan ini sah dan bisa dibuktikan. Dan yes, hukum tidak melarang tersangka menggugat pelapornya secara perdata. Kalau terdengar tidak etis ya itu soal rasa ya, relatif. Etis bagi saya belum tentu etis bagi Anda. Tapi guys, dalam sistem hukum selama sesuai prosedur, everything is possible dan sah. Jadi kesimpulannya, banyak yang mencemooh gugatan ini karena terlalu cepat menghakimi ya. Padahal guys, ini justru menunjukkan bahwa hukum itu terbuka bagi siapapun yang mau memperjuangkan versinya sendiri atas kebenaran. Mau gugatan ini dikabulkan atau tidak, ataupun ditolak ya, yang penting adalah pertama proses hukum jalan, kemudian bukti diuji, kemudian hak para pihak dihormati. Saya bukanlah ahli hukum guys, tapi saya lulusan hukum yang tidak malas berpikir dan selalu belajar. Dan saya nggak mau ikut-ikutan sesat secara pikiran ya hanya karena benci pada tokohnya. Hukum itu bukan soal siapa yang lebih terkenal, tapi siapa yang lebih bisa membuktikan klaimnya.